Ibu Syartini Setiawati. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Pendidikan Ganesha dengan nomor peserta 201999795991. Bukti pendaftaran sebagai berikut. Terima kasih. Siap, bro. Semangat cakapan, bro. Gerak. Berdiri. Maturan tangan dan lumat. Beri salam. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan Adriana bantu Ibu untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Nah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir hari ini? Yoga. Oh, Yoga, Eka, kenapa mereka? Sakit. Oh, sakit. Ya, yang sakit temannya yang sakit kita doakan agar cepat sembuh ya. Nah, dan anak-anak jaga kesehatannya yang baik. Nah, sekarang Ibu akan ajak anak untuk menyanyikan lagu Hari Merdeka. Anak bisa lihat di layar videonya. Kalau tidak hafal liriknya bisa kamu lihat di video juga. Okta silakan pimpin temannya berdiri dulu. Berdiri. Hari Merdeka. Silakan duduk. Okta pimpin Ibu untuk PPK dan Nelpasnan ya. Silakan. Berdiri. Tepuk PPK. Nah, Ibu semangat belajar pagi hari ini ya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar mengenai tema 5 wirausaha. Tema 1 kerja keras berbuah kesuksesan pembelajaran 3 dengan muatan IPA dan bahasa Indonesia. Anak-anak silakan buka buku tema 5-nya. Kita literasi dulu untuk membaca pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Silakan dibuka buku tema 5-nya. Anak-anak bagaimana sudah? Sudah. Itu kita literasi. Nah, sekarang Ibu ingin tanya dulu sebelum kita belajar. Apakah anak pernah melihat atau membeli cenderamata yang terbuat dari bahan magnet? Nah, siapa yang mau cerita? Okta, ya. Saya pernah membeli toko yang berbentuk Hewan dari bahan magnet. Ada lagi yang punya pengalaman lain? Dede? yang membeli cenderamata yang berbentuk buah-buahan. Berbentuk buah-buahan. Lalu bagaimana itu cenderamata-nya? Dari magnet. Bisa ditempel atau bagaimana? Bisa. Di cenderamata yang dibeli ditempel di mana? Di kulkas. Oh, ditempel di kulkas. Nah, itu salah satu cenderamata yang pernah anak-anak lihat atau punya pengalaman pernah membeli cenderamata yang terbuat dari magnet. Nah, maka dari itu hari ini kita belajar mengenai
komponen tujuan dan manfaatnya formulir dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membaca petunjuk dan contohnya, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen tujuan dan manfaatnya formulir dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membaca petunjuk dan contohnya, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen tujuan manfaatnya formulir dalam kehidupan sehari-hari secara terinci. Oke. Nah, sekarang ibu anak-anak punya ibu bawakan contoh yang ibu bawa, mainan yang terbuat dari magnet. Nah, ini cendera mata yang terbuat dari magnet. Nah, sekarang apakah yang terjadi ketika ibu tempelkan magnet ini ke dalam penjepit kertas? Nah, ibu punya penjepit kertas juga, anak-anak. Nah ini apa yang terjadi? Bahan magnetnya bahan magnetnya ini, mainan yang terbuat dari magnet ini menempel di penjepit kertas. Ini menandakan apa, Nana? Ada yang mau bantu ibu? Ada? Iya, ini menandakan bahwa magnet itu memiliki daya tarik. Itu merupakan salah satu dari sifat magnet. Nah, sekarang untuk mengetahui sifat-sifat magnet yang lain, ibu ajak anak-anak untuk melakukan sebuah percobaan. Di dalam bangku kelompoknya sudah ibu sediakan bahan-bahan untuk melakukan percobaan. Coba lihat perhatikan di sana. Di sana sudah ada sepasang magnet. Sudah ada? Penjepit kertas, pulpen, pensil, kertas, dan peniti. Semua kelengkapannya sudah ada di bangkunya? Sudah. Nanti itu bahan akan digunakan untuk percobaan pagi hari ini. Nah, langkah-langkahnya itu ada yang bisa Nana lihat di layar, atau nanti juga langkah-langkahnya bisa Nana lihat di LKPD yang akan ibu bagikan nanti. Nah, setelah Nana melakukan percobaan magnet, anak-anak juga akan mencoba mengenai mengisi tes formulir. Tadi kan anak-anak sudah membaca pengalaman belajar dari negara ASEAN. Di sana ada Edo dan Udin yang semangat untuk mengikuti apa, anak? Lomba apa? Lomba kecerdasan. Iya, lomba mengikuti klub sahabat pena. Nah, ibu sangat tertarik yang melakukan korespondensi untuk mengikuti klub sahabat pena dengan mengisi apa? Siapa tahu? Ya, mengisi teks formulir. Ini pengisian teks formulirnya. Jadi pengisian teks formulir itu harus melihat beberapa petunjuk yang ada. Nah, lalu isi identitasnya seperti di dalam layar sudah ibu jelaskan bagaimana identitas dari tes formulir yang diisi nanti. Nanti anak-anak juga akan isi di LKPD yang ibu bagikan bersamaan dengan percobaan mengenai sifat-sifat magnet. Nah, sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Ada 4 kelompok. Oke. Kelompok yang sudah dibagikan LKPD-nya, silakan cermati langkah-langkah petunjuk untuk mengerjakan LKPD. Jika ada yang tidak dimengerti, bisa tanyakan sama ibu. Jika ada yang tidak dimengerti, bisa tanyakan sama ibu. Kelompok nyamuk sudah, bagaimana? Ada yang ditanyakan mengenai cara mengerjakan LKPD? Ya. Bisa bagaimana, Nak? Paham? Nah, nanti kalau memang di jalan tidak ada yang tidak dimengerti, silakan tanyakan sama ibu ya. Ya, nah, hasil percobaannya nanti anak-anak ikuti langkah yang sudah ibu kan di sana ada langkahnya. Ya, KPD sudah terisi langkahnya? Sudah. Nah, langkahnya seperti ini. Kamu ikuti langkahnya.
Sudah bagaimana? Sudah melakukan percobaan? Nah, percobaannya udah. Nah, percobaannya bagaimana? Sudah? Sudah. Isi teks formulirnya di mana? Ada yang tanyakan? Ayo silakan isi teks. Ya. Bagaimana cara menulis satu formulir? Nah, kan tadi sudah Ibu kasih tahu sama anak-anak, lihat petunjuknya dulu. Di lengkapnya sudah ada petunjuknya? Ya, ada petunjuknya. Baca petunjuknya satu persatu, lalu isi lengkapi teks formulirnya, nama, alamat, dan jawab pertanyaan 5 pertanyaan penting yang ada dalam terkait dengan teks formulir. Gimana Bayu, paham? Ya, sama-sama. Anak-anak bagaimana, sudah selesai isi LKPD? Sudah. Nah, mari kita presentasikan LKPD yang sudah anak kerjakan. Siap untuk presentasi? Siap. Ya, siapa kelompok pertama yang mau presentasi? Nyamuk, silakan. Nah, kelompok yang lain simak ya. Nanti silakan yang ada pertanyaan boleh. Oke, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Kami sudah diberikan waktu untuk presentasi. Sebelum mengawali presentasi, kami awali dengan pengantar iman. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nino Purwopratiyani. Saya perwakilan dari kelompok hewan nyamuk. Di sini saya berperan sebagai Silakan simak ya. saya memiliki 5 anggota. 5 anggota saya ini memiliki peran yang berbeda, di antaranya Gede Srijayu berperan sebagai notulen. Gusde, Rizky, Ayu, dan Mela berperan sebagai pemateri. Sekarang pemateri akan membacakan soal dari LKPD. Dipersilakan kepada pemateri Rizky. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Adensa. Di sini saya akan membacakan LKPD IPA. Laporan dari hasil percobaan yang telah kelompok nyamuk laksanakan adalah percobaan sifat-sifat magnet. Tujuan: mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Alat dan bahan: magnet, peniti, penjepit kertas, pensil, pulpen, dan kertas. Langkah-langkah: 1. Dekatkan kutub sama pada magnet. 2. Dekatkan kutub berbeda pada magnet. 3. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas. 4. Dekatkan magnet dengan kertas. 5. Dekatkan magnet dengan pensil. 6. Dekatkan magnet dengan peniti. 7. Dekatkan magnet dengan pulpen. 8. Letakkan satu magnet di atas kertas dan letakkan yang lainnya di bawah kertas tepat di bawah magnet yang pertama. Perkenalkan, nama saya Patricia Asuci. Di sini saya akan membacakan hasil percobaan. 1. Dekatkan kutub sama pada magnet. 2. Dekatkan kutub berbeda pada magnet. 3. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas. 4. Dekatkan magnet dengan kertas. 5. Dekatkan magnet dengan pensil. 6. Dekatkan magnet dengan peniti. 7. Dekatkan magnet dengan pulpen. 9. Dengan melakukan percobaan ini, magnet sebagai berikut: memiliki gaya tarik, memiliki 2 kutub, kutub senama, pola menolak, kutub tidak senama, tarik menarik, memiliki gaya tarik, menembus, benda dan magnet bahkan menarik benda-benda yang menarik. Perkenalkan, nama saya Tidak Bagus Pada Pertama. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pertanyaan dari mengisi teks formulir sahabat Dana ialah mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir tertentu. Jawab: sebagai petunjuk pengisian formulir bagi si pengisi formulir. 2. Apa saja informasi penting yang perlu dituliskan di formulir
di formulir pendaftaran. Jawab. Menulis identitas diri, menulis tujuan mengikuti suatu kegiatan atau organisasi dan mencantumkan tanda tangan. 3. Mengapa alamat harus ditulis secara lengkap agar alamat mudah ditemukan? Perkenalkan, nama saya Dwi Indrawati. Saya akan membacakan soal nomor 4. Apa yang terjadi jika alamat tidak lengkap? Jawab. Alamat akan sulit ditemukan sehingga bisa membuat orang yang mencari alamat tersebut membaca. 5. Mengapa kita perlu menuliskan kode pos pada formulir di bagian alamat? Jawab. Karena kode pos dapat menjadi rujukan bagi seseorang untuk menemukan suatu alamat. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada pemateri sudah mau membacakan jawaban dari LKPD. Sekarang saya akan menyimpulkan hasil dari LKPD. Kesimpulan kami sebagai kelompok hewan nyamuk. Sesudah menjawab LKPD, kami mengetahui bahwa sifat-sifat magnet dan kami bisa mengisi formulir pada saat melakukan kegiatan tertentu. Setelah menjawab LKPD, sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang bertanya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Kade Sekretaris perwakilan dari kelompok 5. Sebutkan kutub magnet. Sebutkan kutub pada magnet. Adakah yang ingin lagi bertanya? Tidak ada? Tidak. Baik, jika tidak ada, berikan kami waktu sedikit untuk mendiskusikan pertanyaan dari sini. Baik, waktu berdiskusi kami sudah selesai. Sekarang pemateri akan membacakan pertanyaan dari sekian. Silakan. Perkenalkan, nama saya Eda Bagus Kamera. Di sini saya akan membacakan pertanyaan dari Rizya. Sebutkan kutub magnet. Jawab. Kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara artinya north dan kutub selatan artinya south. Apakah benar? Jadi kutub-kutub yang di mana itu ada utara dan selatan. Baik, sebelum kami menutup presentasi, sebelumnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami akan menutup presentasi. Kami tutup presentasi dengan salam bersatu. Ambil kelompok selanjutnya siapa mau lagi? Kelompok kita, silakan. Silakan untuk kelompok kita presentasi yang lainnya silakan Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok kita akan mempresentasikan jawaban dari soal-soal yang ada di LKPD yang bermuatan IPA dan Bahasa Indonesia. Sebelum itu perkenalkan nama saya Desa KDD Tirta Maharani, berperan sebagai moderator, lalu Komang Wacani bersama Wang Bos berperan sebagai Arianda, perhatikan namanya sebagai pemateri atau penyaji, lalu ada Estiani dan ada Santi berperan sebagai pembuat. Saya akan membuat presentasi dan saya silakan untuk pemateri. Apa saja informasi penting yang perlu ditulis di formulir pendaftaran? Penulis identitas dan menuliskan tujuan mengikuti suatu kegiatan atau organisasi dan mencantumkan tanda tangan. 3. Mengapa alamat harus ditulis secara lengkap agar alamat mudah ditemukan? Jika alamat tidak lengkap, alamat akan sulit ditemukan sehingga bisa membuat orang yang mencari alamat besar. Mengapa kita perlu menulis kode pos pada formulir di bagian alamat? Karena kode pos dapat menjadi rujukan bagi seseorang untuk menemukan
membacakan suatu halaman. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari penulis kita. Kesimpulannya adalah kami ini lebih mengerti tentang sifat-sifat magnet dan mengisi formulir untuk sahabat pena siswa-siswi negara ASEAN. Setelah kami membacakan jawaban dari soal-soal di LKPD, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan bagi anak-anak yang mau bertanya tentang presentasinya kelompok kita ya. Tidak ada. Tidak ada. Jika tidak ada, di sini saya akan membuka presentasi dari kelompok kita. Saya mengatur para peserta. Nanti kelompok selanjutnya siapa? Kelompoknya sini ya, silakan. Selamat pagi teman-teman. Sebelum presentasi, saya akan mengucapkan bahagia umat. Di sini saya akan memperkenalkan masing-masing kelompok terlebih dahulu dan perannya. Perkenalkan, nama saya Kadek Desa Sekren Putri, berperan menjadi moderator. Itu Yoga Aditya Putra dan itu Ogi Wijaya berperan menjadi notulen. Jadi Arya Putra Wijaya, itu Dharma Arta Widuna dan Budi Gres Widya Pramana berperan menjadi penyaji. Di sini Dede Arya akan membacakan presentasi hasil dari presentasi kelompok kami. Laporan dari hasil percobaan yang telah kelompok kami laksanakan adalah Perhatikan ya. dari percobaan pertama hasilnya tidak menempel. Dari percobaan kedua hasilnya saling menempel. Dari percobaan ketiga hasilnya saling menempel. Dari percobaan keempat hasilnya tidak menempel. Dari percobaan kelima hasilnya tidak menempel. Dari percobaan hasil keenam hasilnya saling menempel. Dari percobaan ketujuh hasilnya tidak menempel. Dari percobaan ke-8 hasilnya menempel. Kesimpulan dari percobaan yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa ada sifat magnet di antaranya memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub senama tolak-menolak, kutub tidak senama tarik-menarik, memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Magnet dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Apa yang terjadi jika alamat tidak lengkap? Alamat agak sulit ditemukan sehingga bisa membuat orang yang mencari alamat tersebut nyasar. Mengapa kita perlu menuliskan kode pos pada formulir di bagian alamat? Karena kode pos dapat menjadi rujukan bagi seseorang untuk menemukan suatu alamat. Kesimpulan. Sesudah menjawab tugas LKPD, kami mengetahui sifat magnet dan bisa mengisi formulir pada waktu tertentu. Di sini penyaji sudah selesai mempresentasikan dari tugas LKPD. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dewi Bapak Triandi. Saya perwakilan dari kelompok yang nyamuk. Di sini saya akan bertanya, mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir tertentu? Mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir tertentu? Mau didiskusikan apa langsung dijawab? Langsung ya, silakan. Kalau sudah tahu jawabannya ya. Baik, di sini Abba akan membacakan jawaban dari Okta. Mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir tertentu? Sebagai petunjuk pengisian formulir bagi si pengisi formulir. Apakah benar? Mengisi formulir itu harus ada petunjuk agar tahu cara-cara untuk mengisi formulir. Oke. Sebelum saya ikut presentasi, apakah ada yang lagi mau bertanya? Tidak. Silakan tutup ya. Jika tidak, saya akan tutup presentasi dengan kalimat ini. Angka momen terakhir ya, silakan. Tanpa basa-basi lagi, silakan ke depan ke momen terakhir yang belum dikasih. Sebelumnya
Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kali ini saya akan mempresentasikan LKPD yang bermuatan IPA dan Bahasa Indonesia. Sebelum itu kami akan mengucapkan salam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, sebelum memulai presentasi kami akan mengenalkan 5 anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Kadek Bayu Ambara sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Flamelia menjadi dosen. Perkenalkan, nama saya Sabrina Gunawan sebagai pengaji. Perkenalkan, nama saya Mama Milayani berperan sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Maulana. Di sini saya menjadi pengaji. Perkenalkan, nama saya Kadara Karsina menjadi pemateri. Baik, presentasi akan saya mulai. Silakan untuk penyaji dibacakan. Laporan dari hasil percobaan yang telah kami laksanakan ialah hasil percobaan. 1. Magnet tidak dapat saling menempel. 2. Magnet dapat menempel. 3. Magnet dapat menempel. 4. Magnet tidak dapat menempel. 5. Magnet tidak dapat menempel. 6. Magnet dapat menempel. 7. Magnet tidak dapat menempel. 8. Magnet dapat menempel. Kesimpulan dari percobaan yang dilaksanakan dapat disimpulkan magnet dapat menempel jika kedua kutub yang berbeda. Mengapa alamat ditulis secara lengkap agar alamat mudah ditemukan? 4. Apa yang terjadi jika alamat tidak lengkap? Alamat akan sulit ditemukan sehingga bisa membuat orang yang mencari alamat terjadi nyasar. Mengapa kita perlu menuliskan kode pos pada formulir di bagian alamat? Karena kode pos dapat menjadi rujukan bagi seseorang untuk menemukan suatu alamat. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah kami tahu bagaimana cara yang benar saat mengisi formulir. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok usaha. Sebelum presentasi kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya nggak? Ya. Baik, jika tidak, saya akan menutup presentasi kali ini dengan mengaturkan para mesanti. Nah, jadi seluruh kelompok sudah presentasi, yaitu satu kali semua kelompok sudah melaksanakan presentasi dengan sangat baik. Oke, nah mari kita bahas bagaimana mengenai percobaan dan petunjuk mengisi tes formulir yang sudah anak kerjakan tadi di dalam LKPD. Nah, dari hasil percobaan itu anak-anak sudah temukan hasilnya bagaimana untuk percobaan pertama. Itu hasilnya tidak menempel. Nah, percobaan kedua, ayo siapa yang mau cerita sampai percobaan apa? Ya, silakan ceritakan deh. Bagaimana hasil percobaannya? Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet saling menempel. Dekatkan magnet dengan menjepit kertas saling menempel. Dekatkan magnet dengan kertas tidak menempel. Dekatkan magnet dengan pensil tidak menempel. Dekatkan magnet dengan peniti saling menempel. Dekatkan magnet dengan pulpen tidak menempel. Letakkan satu magnet di atas kertas dan letakkan yang lainnya di bawah kertas tepat di bawah magnet yang pertama. Itu magnet yang di bagian bawah saling menempel. Ya, itu hasilnya sama seperti yang anak kerjakan tadi untuk hasil percobaannya. Oke. Nah, di sini mengetahui, jadi kita setelah melakukan percobaan itu mengetahui beberapa sifat-sifat magnet. Oke, ada beberapa sifat magnet. Ayo, siapa yang bisa? Sifat-sifat magnet memiliki beberapa sifat antara lain. Yang pertama memiliki gaya tarik, yang kedua memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga kutub senama tidak tolak menolak. Yang keempat kutub tidak senama tarik menarik. Yang kelima memiliki gaya yang dapat membuat benda tertentu. Yang keenam magnet dapat menarik benda tertentu. Ya, benar sekali. Itu mengenai sifat-sifat magnet. Nah, lalu anak-anak tadi sudah mengisi formulir dengan petunjuk yang ada di LKPD. Jadi, yang pertama, mengapa perlu petunjuk untuk mengisi formulir
buat orang yang mencari alamat tersebut. Iya, benar sekali. Apa yang tadi dikatakan tidak lengkap? Coba anak bayangkan, mencari alamat seseorang tetapi alamatnya tidak lengkap. Apakah kalian akan bingung mencari alamat? Ya, pastinya akan bingung. Makanya ketika kita menuliskan alamat itu harus yang lengkap. Oke. Nah, yang kelima, Siti. Mengapa kita perlu menuliskan kode pos pada formulir di bagian alamat? Karena kode pos dapat menjadi tugas bagi seseorang untuk menentukan suatu alamat. Oke, kode pos itu menjadi rujukan. Setiap daerah khususnya Indonesia itu memiliki kode pos, khususnya di Provinsi Bali, apalagi kita di Kecamatan Groga itu memiliki kode pos tertentu agar mencari alamat itu bisa secara tepat dan cepat. Oke. Nah, Nana, setelah Nana tadi melakukan percobaan mengisi formulir dengan petunjuk, presentasi, bagaimana perasaan Nana belajar tadi? Senang apa enggak? Enggak senang. Apa manfaatnya tadi? Belajar Nana? Biar ya? Mengenali sifat-sifat magnet. Iya, mengenali sifat-sifat magnet. Sudah senang belajar karena bisa mengetahui sifat-sifat magnet. Oke. Nah, ibu ini mohon bantu kepada anak-anak untuk menyimpulkan pelajaran hari ini. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa bisa yuk? Dokter. Perkenalkan, nama saya Yusuf Fakiani. Saya perwakilan dari kelompok yang menyambung. Di sini saya akan menunjukkan tentang pelajaran yang telah kita lakukan. Yang pertama, kita belajar tentang sifat-sifat magnet. Magnet memiliki beberapa sifat antara lain: memiliki gaya tarik, memiliki dua buah kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan, kutub senaman menolak, memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu, dan magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Selain tentang sifat-sifat magnet, kita juga belajar tentang tes formulir. Kita belajar mengenai cara mengisi formulir. Di antaranya, istilah formulir menggunakan nama lengkap. Kedua, istilah formulir menggunakan huruf besar. Ketiga, istilah alamat secara lengkap dengan mencantumkan telepon. Keempat, istilah alamat secara lengkap dengan menggunakan telepon. Kelima, istilah tujuan dan tujuan. Yang keenam, tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Ya, benar sekali. Oke. Jadi itu dari pembelajaran kita hari ini mengenai sifat magnet dan mengisi tes formulir. Tes formulir itu agar kita tahu komponen, tujuan, dan manfaat dari tes formulir. Anak-anak bisa simak ya, tujuan, komponen, dan manfaat dari tes formulir. Ya. Nah, sekarang Ibu akan tunjuk kelompok yang paling bagus presentasinya. Kelompok yang paling bagus presentasinya seperti kemarin itu mendapatkan poin sempurna 100 dan bisa dikumpulkan setiap minggunya untuk mendapatkan hadiah dari Ibu. Oke, untuk pagi hari ini kelompok yang paling bagus presentasinya adalah kelompok nyamuk ya. Setelah itu kita akan mengadakan evaluasi. Nah, untuk sebelum mengadakan evaluasi, Ibu ingin ajarkan tetap semangat untuk lebih rileks lagi. Bagaimana, mau tetap semangat? Mau. Bagaimana mau lebih semangat dulu ya? Ya, silakan. Tetap semangat. Nah, sekarang anak isi evaluasinya. Ibu lakukan evaluasinya. Ingat, tutup dulu bukunya semuanya. Hanya ada pensil, pulpen, dan beberapa alat yang bisa digunakan untuk menulis. Oke, buku, LKPD, bahan ajar, buku tema, silakan ditutup. Ya, jadi sama Oki bisa bantuannya untuk melakukan proses evaluasinya.
kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa.